saya Isran selaku Kaur Keuangan Desa Padendem terkait penyaluran dana desa tahap pertama, yaitu tahap pertama itu 8% COVID. 8% COVID itu pembelanjaannya sudah diinikan semua, kegiatannya yaitu sosialisasi terkait vaksin, sosialisasi kepada masyarakat terkait prokes, terkait 3M, terkait semua pembelanjaan terkait untuk pengadaan COVID itu, yaitu masker, hand sanitizer, pengukur suhu. Terus kemarin ada sempat kita inikan terkait pencegahan stunting juga ada, pencegahan stunting yaitu ada 15 anak itu masih indikasi stunting, belum dikatakan stunting, cuman mereka sudah terindikasi. Jadi kita itu pengadaan suplai susu dengan minyak ikan. Jadi kita itu ada 30 paket. Jadi untuk anak-anak yang terindikasi stunting. Selepas itu ada yang non BLT. Non BLT itu sendiri itu kemarin sudah ada pekerjaan fisik. Pekerjaan fisik kita itu ada seperti pekerjaan yang ada sekarang ini ada di lokasi di depan lapangan Padende itu ada lapak sekitar 22 lapak itu sudah terrealisasi juga, sudah selesai, sudah rampung kerjaannya. Dan terus ada pembangunan gedung kios milik desa. Nah, kios milik desa ini sementara berjalan itu dananya sekitar 220 juta ya, sekitaran itu. Nah, untuk pekerjaannya itu sudah berapa persen, udah mau sampai ya 80% lah itu untuk pekerjaannya. Jadi kita mau selesaikan, mau rampungkan untuk BLT lagi. BLT dana desa itu masih tahap pertama yang kita terima sekarang. Diterima di tanggal 15 bulan kemarin. Bulan ini, 15 bulan ini. Jadi kita terima itu sebanyak penerima manfaat itu 60 orang. Jadi total anggaran itu 18 juta. Jadi di akhir ini lagi mereka harus dibuatkan surat pernyataan terkait tidak menerima bantuan pemerintah lainnya. Karena terkait jangan sampai tumpang tindih, ada penerimaan PKH tapi dia dapat BLT juga. Ada penerima BPNT, dia mendapatkan BLT juga. Jadi itu tidak boleh lagi. Jadi kita sinkronkan semua, kita inikan dengan kabupaten supaya pada saat pemberian manfaat ke masyarakat tidak tumpang tindih. Jadi masyarakat akan tercover semua. Jadi tahap sekarang ini semua penyelesaian dari 8% COVID, non BLT dan BLT itu di bulan ini kita harus selesaikan semua pelaporannya karena terkait pencairan tahap kedua untuk BLT dana desa itu sendiri juga. Harapan saya untuk kedepannya terkait pencairan BLT dana desa, kalaupun dari desa itu sudah memasukkan realisasi, mungkin kalau saat ini sekarang dibeda-bedakan. Mungkin realisasi dana desa terkait BLT sendiri. Tapi kalaupun sudah masuk itu realisasi BLT dana desa, tidak lagi harus menunggu desa-desa yang lain untuk dicairkan. Nah itu karena kita polemik juga di masyarakat ngomongin ke kita itu, ini uangnya udah ada nih, tapi ini pemerintah desa yang buatin kayak maksudnya dilambat-lambatin gitu supaya mungkin uangnya bisa didepositokan, bisa berbunga nanti ininya ke pemerintah desa, tapi tidak itu. Karena itu menunggu laporan masuk, uang dari desa, uang dari pemerintah pusat itu transfer langsung ke rekening dana desa. Dan tidak menunggu kita simpan dulu, kita buat, tidak. Itu langsung dicek, langsung tarik, langsung bayarkan ke penerima manfaat. Itu. Kedepannya saya cuman kepingin saya kalau desa itu sudah memberikan memasukkan realisasi untuk tahap pertama BLT, saya berharap disegerakan untuk pencairan tahap keduanya lagi dan seterusnya itu. Karena ini kita sudah memasuk di tahap ke-6 sebenarnya, tapi kita masih menerima tahap pertama. Nah itu dia. Sedangkan dari pemerintah pusat saja, Kementerian Desa itu menginikan
bahwa BLT dana desa itu harus dipercepat. Kemarin itu di Lebaran itu harus dibayarkan, tapi kondisi di lapangan tidak seperti itu. Nah, maunya saya ini dari saya gitu, supaya kedepannya lebih memperhatikan itu lagi, kemanfaatannya buat masyarakat banyak, agar supaya masyarakat yang penerima manfaat tidak bertanya-tanya terkait keberadaan dana itu sih.